Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Adelia Reninda dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 12. Di sini saya akan membicarakan mengenai aminobenzena. Aminobenzena atau yang biasa disebut dengan anilin merupakan senyawa organik dengan komposisi C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik. Dengan bantuan doping asam anilin dapat menjadi bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu. Panjang gelombang maksimal anilin adalah 230 nanometer. Anilin merupakan bahan kimia yang dapat terbuat dari beberapa macam dan bahan, serta dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk kimia. Di dalam era industrialisasi, saat ini anilin mempunyai peran penting dan banyak digunakan sebagai zat berwarna dan karet sintetis dalam dunia industri. Sifat fisika anilina: A. Berat molekul 93,128 gram per mol. B. Temperatur kritis 69 K. C. Tekanan kritis 53,09 bar. D. Volume kritis 270 cm3 per mol. E. Titik lebur 267,13 K. F. Titik didih 457,6 K. G. IG heat of formation 86,86 kJ per mol. H. IG pitch of formation 166,69 kJ per mol. I. Panas penguapan 41,84 kJ per mol. J. Specific gravity 60 F. K. Berupa zat cair seperti minyak. L. Sukar larut dalam air. M. Indeks bias 1,58. Sifat kimia pada anilin: A. Larut pada pelarut organik dengan baik. Larut pada air dengan tingkat kelarutan 3,5% pada 25 derajat Celcius. B. Anilin adalah basa lemah. C. Halogenasi senyawa anilin dengan brom dalam larutan sangat encer menghasilkan endapan 2,4,6 tripromanilin, sedangkan halogenasi dengan klorin menghasilkan trichloroanilin. D. Anilin bereaksi dengan gliserol membentuk quinolin dengan adanya nitrobenzen dan asam sulfat. E. Anilin bereaksi dengan hidrogen peroksida dan aktronitril dalam larutan metanol membentuk azoksibenzen. F. Hidrogenasi anilin dengan menggunakan brom menghasilkan 2,4,6 tribromo. Pertama yaitu aminasi klorobenzen. Mula-mula amoniak cair dimasukkan ke dalam mixer dan pada saat bersamaan klorobenzen dimasukkan pula. Tekanan di dalam mixer adalah 200 atm. Dari mixer campuran klorobenzen dengan amoniak dilewatkan ke preheater, kemudian masuk ke reaktor dengan suhu reaksi 20,5 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Yang kedua yaitu reduksi nitrobenzen yang dibagi lagi dalam dua jenis reduksi. A. Reduksi fasa cair. Untuk fasa cair, nitrobenzen direduksi dengan hidrogen dalam suasana asam HCl serta adanya ion boring dengan suhu sekitar 135 sampai 170 derajat Celcius dan tekanan antara 50 sampai 500 atm, di mana asam ini akan mengikat oksigen sehingga akan terbentuk air dengan bantuan katalis Fe2O3. B. Reduksi fasa gas. Proses pembuatan anilin dari reduksi nitrobenzena dalam fasa gas sebagai pereduksi adalah gas hidrogen dan untuk mempercepat reaksi dibantu dengan katalisator nikel oksid. Reaksi yang terjadi pada proses pembuatan anilin. Yang pertama yaitu pada aminasi klorobenzen, yaitu terdapat C6H5Cl plus 2NH3 dapat menjadi C6H5NH2 plus NH4Cl. Yang kedua yaitu pada reduksi nitrobenzen. Yang pertama yaitu A. Reduksi fasa cair, yaitu dapat terjadi pada 4C6H5NO2 tambah 11H2 dapat menjadi 4C6H5NH2 plus 8H2O. Yang kedua yaitu B. Reduksi fasa gas,
yaitu dapat terjadi pada C6H5NO2 plus 3H2 dapat menjadi C6H5NH2 plus 2H2O. Proses pembentukan anilin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, oksidasi. 2. Elektrofilik pada karbon. 3. Kebasaan. 4. Asilasi. 5. N-alkilasi. 6. Karbon disulfida deviratif. 7. Diazotization. 8. Reaksi lain. Kegunaan anilin. Yang pertama, sebagai bahan bakar roket. Yang kedua, pembuatan zat warna diazo. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat adalah sebagai bahan peledak. Proses pembuatan anilin akan saya jelaskan melalui diagram. Nitrobenzel yang berasal dari tangki disalurkan menuju vaporizer 1. Yang kemudian hasil dari vaporizer yaitu uap nitrobenzen yang kemudian disalurkan ke dalam reaktor bersama dengan hidrogen yang kemudian disalurkan menuju reaktor juga. Hasil dari reaktor memiliki suhu yang sangat tinggi, kemudian didinginkan pada kondensor parsial, sehingga senyawa yang memiliki titik didih tinggi tersebut akan mengembun dan gas hidrogen tidak akan mengembun. Sedangkan gas H2 yang keluar dari separator kondensor direcycle oleh reaktor, sedangkan embunan atau cairan diumpankan ke dalam desanter. Di dalam desanter, senyawa organik atau hidrokarbon akan terpisah dari air karena sifat yang tidak larut dan akan keluar dari bagian bawah desanter untuk diumpankan ke dalam menara distilasi 01. Air yang mempunyai densitas lebih kecil keluar dari bagian atas dan akan dialirkan menuju UPL. Menara distilasi 01 digunakan untuk memisahkan air yang masih terikat dan akan diperoleh sebagai hasil atas apa yang kemudian dialirkan ke UPL. Hasil bawah yang berupa anilin dan nitrobenzen kemudian diumpankan ke dalam menara distilasi 02. Hasil atas menara distilasi 02 berupa senyawa anilin yang merupakan produk kemudian ditampung di tangki produk. Hasil bawah yaitu berupa senyawa nitrobenzen yang diperkirakan sudah rusak lalu dialirkan ke UPL. Anilin merupakan senyawa organik dengan komposisi C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik yang bersifat basa dan akan mengalami reaksi oksidasi jika kontak dengan sinar matahari. Anilin dapat dibuat dengan cara aminasi klorobenzen dan reduksi nitrobenzen. Anilin dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan bakar roket, pembuatan zat warna diazo, obat-obatan, dan bahan peledak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.